kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar. Perkenalkan, nama saya Rinda Gali Permatasari. Saya berasal dari UPTD SDN 10 Hegarsari. Dan ibu fasilitator kami yaitu Ibu Fatimah Barkat SPD dan ibu pengajar praktik yaitu Ibu Nia Kurniasi SPD. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya dari UPTD SD Negeri 2 Hegarsari. Pengajar praktik saya Bapak Pujiadi MPD. Dan teman saya. Nama saya Ono Carwono dari UPTD SD Negeri 1 Karyamukti dengan pengajar praktik Bapak Pujiadi MPD. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Iya, gimana Bu? Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Iya, gimana? Apakah Pak Ono ada waktu hari ini? Ada Bu, insya Allah saya lagi ada pelajaran kosong nih. Saya Gimana? mau minta bantuan sama Bapak. Ya. Pada hari ini ada rekan saya yang mau di coaching, Pak. Ya. Bapak diminta oleh saya untuk menjadi pengamat dalam proses coaching tersebut. Apakah Bapak bersedia? Oh begitu, insya Allah Bu, saya siap ya. Berarti nanti Bu Nur ini berlaku sebagai coach ya? Iya, Pak. Saya nanti sebagai coach. Baik, karena Ibu meminta bantuan saya untuk diamati dalam proses coaching Ibu nanti. Berarti sekarang kita bikin rubrik penilaiannya Bu. Karena nanti kan harus ada yang dinilai, mana yang sudah berkembang, kemudian mana yang belum, gitu ya. Untuk yang diobservasi, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nur kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu hadir sepenuhnya, Pak, kemudian mendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu berarti itu adalah ketiga kompetensi dalam proses coaching. Nah, ini semuanya ingin Ibu kembangkan? Iya betul, Pak, karena saya merasa ketiga kompetensi itu pada diri saya masih sangat kurang, Pak. Baik, Bu Nur kan barusan mengatakan masih kurang terhadap ketiga kompetensi tersebut ya. Nah, bisa nggak berikan contoh mengapa Ibu bisa mengatakan seperti itu? Kenapa Ibu bisa bilang kurang gitu? Bagaimana? Menurut saya ketika saya mendengarkan aktif, kadang saya kurang fokus gitu, Pak. Jadi waktu mendengarkan coach sedang berbicara itu, saya keburu-buru untuk mengarahkan lagi coach tersebut. Jadi saya kurang fokus aja gitu. Baik Bu Nur. Kalau seandainya ini saya bikin skala nih Bu ya, saya bikin skala. Kira-kira Bu Nur ini sudah berada di skala mana kalau antara skala 1 sampai 10? Di skala 6, Pak. Ya. Ibu bilang di skala 6 ya? Iya. Nah, kenapa Ibu bisa menyimpulkan berada di skala 6 itu? Ya karena saya masih kesulitan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga saya masih suka hilang fokus gitu, Pak, kalau diajak ngobrol. Baik Bu Nur. Di sini saya akan buat lembar observasinya ya. Iya. Tadi Ibu kan akan mengembangkan ketiga kompetensi dari coaching itu ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya untuk rubrik penilaiannya kita buat dulu Bu. Nah, jadi bagaimana nih nanti untuk nilai maksimal untuk mendengar aktif itu jika bagaimana Bu? Jika nanti itu kalau saya banyak mendengarkan dan sedikit berbicara gitu, Pak. Oke. Nah, terus nanti saya akan mengatakan bagus dalam pertanyaan berbobot itu jika bagaimana? Menurut saya jika saya mampu menyampaikan pertanyaan yang terbuka dan kata
kata kunci dari coaching itu. Baik, baik, baik. Lalu untuk yang terakhir, Bu Nur mendapat nilai maksimal untuk kehadiran penuh, itu jika bagaimana? Jika saya fokus pada coaching, Pak. Baik, kalau begitu kita sepakati ya, untuk lembar observasi saya nanti dalam melakukan pengamatan Ibu dalam proses coachingnya. Oke, baik Pak, kalau begitu kita mulai saja ya Pak coachingnya, karena mungkin rekan saya itu Bu Rinda juga sudah menunggu. Baik Ibu, silakan mari. Ya, permisi saya pakai dulu Bu Rinda. Oh iya ya, Bu, Pak. mangga, mangga. Makasih ya Pak. Sama-sama Pak Bu. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Rinda. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, ada apa nih? Tumben Bu Rinda mencari saya. Apakah hari ini Ibu ada waktu luang? Kebetulan hari ini saya lagi jam pelajaran kosong ya, anak-anak lagi olahraga. Kenapa Bu Rinda sepertinya bingung ini, tidak ceria? Duh, iya nih Bu, saya lagi bingung, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan saya ya Bu. Iya, sama-sama. Kira-kira dengan berdiskusi ini apa sih yang diharapkan Ibu Rinda? Yang saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oh, memangnya ada permasalahan apa yang sedang dihadapi sama Bu Rinda? Jadi permasalahannya seperti ini ya Bu, kemarin kan ketika saya lagi mengajar di kelas nih, saya mengamati anak-anak, ternyata ada beberapa anak yang kurang fokus terhadap pembelajaran. Jadi mereka itu ada yang sambil ngobrol, terus ada yang mainan-mainan gitu ya. Sehingga itu mereka itu jadi kurang paham terhadap materi yang saya sampaikan Bu. Oh, begitu. Lalu solusi seperti apa yang Bu Rinda harapkan? Di mana beberapa anak tersebut bisa fokus dalam pembelajaran, terus mereka juga bisa memahami materi yang saya sampaikan. Sampai sejauh ini yang sudah Ibu Rinda lakukan itu apa saja? Padahal kemarin itu saya sudah menggunakan metode sama media yang menarik Bu menurut saya. Nah, dari beberapa anak tadi, kira-kira hambatan mereka yang membuat mereka tidak fokus itu apa? Apa ya, kira-kira mungkin karena metode yang saya gunakan itu belum sesuai dengan karakteristik mereka mungkin Bu. Terus saya juga hanya menggunakan satu gaya belajar saja sih Bu gitu. Gaya belajar dan metode apa yang Bu Rinda sudah gunakan? Kemarin sih saya menggunakan metode diskusi Bu, jadi belajar kelompok itu anak-anak. Terus gaya belajarnya saya hanya menggunakan yang auditori saja sih Bu. Nah, berdasarkan pengamatan Bu Rinda, anak yang kurang fokus itu tertariknya dalam hal apa? Kalau saya lihat sih anak yang kemarin itu rata-rata kayaknya anak lebih ke mencoba hal-hal baru, terus melakukan sendiri kegiatannya seperti itu Bu. Oh iya, kalau begitu strategi apa yang akan Ibu Rinda lakukan? Sepertinya saya harus mencoba metode lain deh Bu, sama menerapkan beberapa gaya belajar gitu Bu. Iya, mantap itu ya Bu. Kira-kira ide itu bisa merubah anak yang kurang fokus tadi menjadi lebih fokus lagi tidak dalam belajar? Menurut saya sih bisa ya Bu, jadi mereka nantinya akan lebih fokus gitu ya Bu, karena nanti kan saya menggunakan beberapa metode nih, kemudian nanti pembelajarannya juga sesuai dengan karakteristik mereka, yaitu belajar sambil bermain, kemudian gaya belajarnya juga kan ada visual, auditory, kinestetik, sehingga mungkin mereka akan lebih memahami materi yang saya sampaikan gitu Bu. Oh iya. Nah, dari yang barusan Ibu Rinda sampaikan, bisa tidak Bu Rinda ceritakan kembali tentang apa yang akan Ibu Rinda lakukan? Jadi begini ya Bu, mungkin nanti ketika pembelajaran saya tidak hanya menggunakan metode diskusi saja. Saya menggunakan metode yang praktik, demonstrasi, seperti itu ya Bu. Terus kemudian gaya belajarnya juga kolaborasi, maksudnya penerapannya tidak hanya satu ya Bu, yaitu ada visual, auditory, kinestetik. Sehingga anak-anak yang tadinya kurang fokus mungkin
karena gaya belajarnya sudah sesuai dengan karakteristik mereka, jadi mereka akan lebih fokus dan lebih memahami materi yang saya sampaikan. Nah, bagus sekali itu, Bu. Nah, sebenarnya di sini Bu Rinda itu udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu wajib dicoba ya, Bu ya. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Ibu Rinda lakukan ke depannya? Mungkin kedepannya besok saya akan mulai mempersiapkan alat dan bahan apa saja yang saya perlukan untuk kegiatan praktik pembelajarannya. Oh iya, baik ya. Kira-kira Bu Rinda membutuhkan dukungan dukungan tidak dalam melakukan persiapan tadi? Ya tentu saja Bu, saya butuh dukungan ya. Maka dari itu saya mungkin besok akan meminta bantuan dari rekan guru lain untuk membantu saya gitu untuk menyiapkan semuanya. Bagus sekali ya, berarti nanti Bu Rinda bisa saling sharing ya, berbagi dengan rekan sejawat. Saya yakin sekali Bu Rinda pasti bisa melakukannya dengan baik. Semangat ya Bu ya. Ya terima kasih Bu, besok saya akan siap lakukan gitu ya. Iya, silakan. Nah, setelah Bu Rinda bercerita terhadap saya, gimana sekarang perasaan Bu Rinda? Perasaan saya sekarang itu jadi lebih plong gitu ya Bu, lega gitu, sehingga karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi gitu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu Rinda, kalau begitu saya juga ikut merasa senang karena Bu Rinda sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Saya juga ucapkan terima kasih ya ke Bu Nui, karena berkat Bu Nui juga saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Iya, sama-sama ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu, takut ganggu nih ya. Tidak Karena saya apa-apa. mungkin ada kegiatan yang lain gitu ya. Iya, silakan. Kalau begitu makasih ya. Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih. Tetap semangat ya Bu Iya, Rinda. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nur, setelah tadi Ibu Nur melakukan coaching ya, Iya Pak. gimana perasaannya? Perasaannya senang sih Pak. Baik Ibu. Sekarang kita refleksi dulu ya Bu. Iya. Dari hasil observasi tadi yang saya lakukan, apa yang sudah berjalan dengan baik menurut Bu Nur selama tadi Bu Nur itu melakukan coaching? Kalau menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu mendengarkan aktif Pak. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Lalu Bu Nur tadi mengatakan sudah baik dalam mendengar aktif ya. Iya. Indikatornya apa Bu Nur? Saya tadi lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Baik. Lalu menurut Bu Nur apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan nih dari kompetensi coaching yang sudah Bu Nur lakukan tadi? Mungkin yang harus saya tingkatkan itu saya harus fokus gitu Pak. Nah, kenapa itu perlu ditingkatkan lagi? Karena ketika saya melakukan coaching dengan coaching tadi, tiba-tiba saya lupa akan pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada coaching. Oh begitu ya. Terus menurut Bu Nur nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi tadi? Mungkin saya akan melakukan metode stop ya Pak yang sudah saya pelajari di modul sebelumnya. Oh gitu ya. Baik, itu bagus sekali Bu untuk dilakukan agar nantinya bisa menjadi lebih fokus lagi ya. Kemudian itu kan tadi refleksi dari Ibu ya. Iya. Nah, lalu tadi ada umpan balik mungkin dari Bu Rinda ya tadi ya. Iya. Sebagai coachingnya, bagaimana itu setelah melakukan coaching dengan Ibu Bu Rinda itu? Kata Bu Rinda sih perasaannya sudah lega, sudah plong iya. karena beliau sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh bagus, berarti proses coaching yang Ibu lakukan sudah berhasil itu ya Bu. Baik, sekarang saya akan menyampaikan sedikit catatan nih dari hasil observasi yang saya lakukan tadi. Kita kan tadi sudah sepakat ya untuk menilai 3 kompetensi ya Bu ya. Iya. Untuk yang pertama itu tentang kehadiran penuh ya. Di sini saya tadi masih melihat belum maksimal Bu ya. Karena saya melihat Bu Nur itu tadi seperti kurang fokus gitu ya. Kemudian yang kedua mendengar aktif. Nah, ini juga saya lihat sudah bagus kalau ini ya untuk mendengar aktif karena tadi Ibu banyak mendengar daripada berbicara gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot juga
saya anggap sudah bagus. Saya lihat tadi karena Bu Nur tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga menggali Bu Rinda tadi sebagai coach itu untuk mencari solusinya sendiri gitu. Kemudian secara keseluruhan berarti dari proses ini secara keseluruhan sudah cukup bagus, Bu. Selanjutnya dari 3 kompetensi tadi, dari hasil saya mengobservasi Ibu, kira-kira menurut Bu Nur ini yang mana nih yang memerlukan perbaikan dari apa yang tadi saya sampaikan? Menurut saya ingin melakukan di bagian yang fokus gitu, Pak. Oh, yang fokus itu tadi ya. Iya. Lalu metode yang akan Ibu lakukan kira-kira apa? Saya akan melakukannya dengan teknik stop. Oh, menurut Bu Nur ada nggak rekan yang bisa membantu untuk melakukan perbaikan ini? Insya Allah ada, Pak, karena di sekolah juga kan ada rekan CGP juga yang sama-sama sedang mengikuti pendidikan ini. Oh begitu ya, bagus itu berarti ya. Iya. Kira-kira itu kapan nih Bu Nur akan mulai melakukannya? Sesegera mungkin ya, Pak, supaya saya fokus dan tidak lupa gitu, Pak. Iya. Baik Ibu, tetap semangat ya Bu ya. Iya. Bapak terima kasih ya atas waktu luangnya. Iya, sama-sama Ibu, sama-sama. Kalau begitu saya mohon pamit, Pak. Oh iya, mangga Ya. Ibu, mangga. Sekali lagi terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ibu Rinda. sehat? Alhamdulillah. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Mohon maaf mengganggu nih, Bu. Iya, ada apa, Bu Rinda? Gini, Bu nih ya, saya itu kan ada teman nih yang mau melakukan kegiatan coaching. Iya. Nah, saya itu mau minta bantuan sama Ibu gitu. Saya mau minta Ibu menjadi pengamat dalam kegiatan coaching saya. Apakah Ibu bersedia? Oh, begitu ya. Insya Allah saya siap. Berarti di sini Bu Rinda sebagai coach ya? Iya, Bu, saya nanti sebagai coach perannya. Baik. Karena Ibu Rinda meminta bantuan kepada saya untuk diamati dalam proses coaching, Ibu nanti berarti sekarang kita bikin rubrik penilaiannya ya, Bu ya. Karena nanti kan kita harus ada yang dinilai, mana yang sudah berkembang, mana yang belum. Nah, untuk itu yang diobservasi kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rinda kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai pendengar aktif, kemudian kehadiran penuh dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu. Oh, begitu ya. Bu Rinda kan barusan mengatakan berarti ketiga kompetensi itu ya yang dalam proses coaching ini yang semuanya ingin Bu Rinda kembangkan. Iya. Mengapa Bu Rinda ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut? Karena menurut saya masih kurang, Bu, dalam ketiga kompetensi itu, Bu. Oh, begitu. Baik. Nah, neng lemu tadi. Bu Rinda kan barusan mengatakan masih kurang terhadap ketiga kompetensi tersebut ya. Bisa berikan contohnya mengapa Ibu bisa mengatakan seperti itu? Bisa dibilang kurang begitu bagaimana? Karena menurut saya untuk kompetensi kehadiran penuh gitu ya, Bu, kadang saya itu kurang fokus gitu, Bu, kadang kurang memperhatikan si coachingnya itu. Oh, gitu. Ya. Oke, kalau begitu Bu Rinda ya, kalau seandainya saya bikin skala ya dari 1 sampai 10, Bu Rinda ini berada di posisi yang mana? Mungkin saya ada di skala nomor 7 kayaknya, Bu. Oh, nomor 7. Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Karena saya Action. karena saya kadang suka masih kurang fokus gitu ya, Bu, ketika mengobrol dengan si coachingnya. Terus saya nggak fokus mendengarkan gitu apa yang disampaikan si coaching gitu kadang, Bu.
Oh gitu. Baik Bu Rinda. Di sini saya akan buat lembar observasi. Tadi Ibu ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya Bu ya. Ada kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah selanjutnya untuk rubrik penilaiannya kita buat rubriknya dulu ya Bu ya. Jadi bagaimana nanti untuk nilai maksimal untuk mendengarkan aktif? Ibu bisa mendapatkan nilai maksimal itu jika bagaimana? Mungkin jika saya lebih banyak mendengarkan dan sedikit berbicara gitu Bu, lebih fokus ke saya mendengarkan nih. Oke, kalau nanti dapat nilai maksimal dari pertanyaan yang berbobot itu bagaimana? Jika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri si koci, kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan dari kata kunci si coaching gitu. Baik. Nah, untuk yang terakhir, Bu Rinda mendapatkan nilai maksimal untuk kehadiran penuh itu jika bagaimana? Jika saya fokus terhadap si coachingnya, saya memperhatikan gitu Bu. Oke, baik kalau begitu kita sepakati ya Bu ya untuk Ya, lembar baik. observasinya nanti. Baik Bu, kalau begitu kita langsung mulai saja ya Bu ke proses coachingnya, karena mungkin rekan saya sudah menunggu juga gitu ya Bu. Oke, baik Bu Rinda silakan. Ayo Bu, silakan. Iya. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum Bu Rinda. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ono. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Iya. Pak. Begini Bu, maaf nih mengganggu waktunya. Iya, nih ada apa Pak Ono tumben-tumbenan mencari saya ya? Iya nih Bu, apakah Bu Rinda hari ini ada waktu luang? Kebetulan saya sekarang ini tidak ada kerjaan sih Pak. Mari Pak silakan. Saya lihat Pak Ono kayak yang kurang semangat, kayak yang bingung gitu. Kenapa? Nggak biasanya nih. Iya nih Bu, sebenarnya saya mau sharing permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Emangnya ada apa nih Pak sebenarnya? Coba ceritakan. Jadi begini Bu, saya tadi kan habis ngajar di kelas 5 Bu tentang materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tapi setelah selesai pembelajaran, anak-anak itu sepertinya masih belum paham Bu. Oh begitu ya Pak. Nah Pak, kira-kira dari pertemuan kita sekarang ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari pertemuan ini saya menginginkan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Solusi seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu? Solusi di mana anak-anak itu bisa paham mengenai materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Gitu ya. Terus indikator paham menurut Pak Ono itu seperti apa? Menurut saya sih anak bisa dikatakan paham itu jika anak bisa menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terus kemarin Pak Ono sudah melakukan apa saja? Kemarin sih saya dalam pembelajaran itu sudah menggunakan model PBL ya Bu, kemudian strateginya juga metode diskusi kelompok, dan media yang digunakan sudah menggunakan media gambar Bu. Udah bagus sekali ya Pak yang sudah Bapak lakukan. Tapi kira-kira itu Pak dalam satu kelas itu berapa persen yang anak yang belum paham? Kemarin sih masih cukup banyak sih Bu, ada sekitar 50%-an yang masih belum paham Bu. Dari yang 50% itu kira-kira hambatannya apa sih yang buat anak itu kurang paham gitu Pak? Mungkin kalau menurut saya itu dikarenakan model pembelajarannya yang monoton mungkin Bu, apa misalkan medianya yang kurang menarik bagi anak gitu mungkin. Oh gitu ya. Emang sebelumnya itu anak yang kurang paham itu menggunakan media dan model pembelajaran apa Pak? Kemarin sih disamakan Bu, jadi menggunakan model pembelajaran PBL dan medianya media gambar saja Bu. Terus dari beberapa anak yang masih kurang paham itu, kira-kira mereka itu lebih tertariknya ke dalam hal apa gitu Pak? Kalau menurut saya ya, itu sepertinya mereka itu akan lebih tertarik ke media atau medianya yang gerak gitu, seperti video misalkan Bu, seperti itu. Nah, Pak Ono kan sudah tahu nih
anak-anak itu lebih tertarik ke yang lebih audio atau visual gitu ya. Ya. Kalau begitu coba kira-kira strategi apa yang akan Pak Ono lakukan? Sepertinya saya harus menggunakan model dan media yang lain, Ibu. Nah itu bagus juga sih Pak. Terus kira-kira media atau model apa yang sesuai dengan karakteristik mereka? Sepertinya saya harus memasukkan model permainan di dalam pembelajaran saya, Bu. Karena permainan itu kan sesuai dengan kodratnya anak yang suka bermain gitu ya, Bu. Sehingga mungkin kalau ada model permainannya, anak akan lebih menyenangkan di dalam belajar. Selain itu juga mungkin saya akan menggunakan media video gitu. Jadi si anak itu tidak hanya melihat gambar, tetapi si gambar itu bisa gerak gitu. Jadi anak mungkin akan lebih paham dan mengerti gitu, Bu. Mantap itu Pak. Jadi Bapak itu mengajak anak itu belajar sambil bermain. Kayaknya anak itu pasti akan suka Pak. Iya, iya. Tapi menurut Bapak, apakah ide Bapak itu bisa merubah dari anak yang tadinya kurang paham menjadi lebih paham gitu Pak? Kalau menurut saya sih harusnya bisa gitu ya, bisa untuk mempercepat anak itu bisa memahami materi. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Nah coba saya pengen tahu saya pengen tahu kira-kira Pak Ono bisa nggak ceritakan kembali apa yang akan Pak Ono lakukan? Baik, Bu, jadi begini, Bu. Mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar itu tidak hanya menggunakan media gambar saja ya, Bu, tetapi di dalam mengajar ke depan saya akan menggunakan media video gitu ya. Kemudian selain menggunakan media video juga di dalam model pembelajaran saya akan menambahkan model permainan di dalam pembelajaran supaya nantinya itu si pembelajaran lebih menyenangkan lagi, Bu. Nah itu bagus Pak. Sebenarnya Bapak itu bisa kok menyelesaikan masalahnya sendiri gitu Pak. Iya. Nah kemudian coba kira-kira komitmen apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Ono ke depannya? Mungkin untuk komitmen mulai besok saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan mungkin, Bu. Terus kira-kira siapa yang akan membantu Pak Ono? Apakah Pak Ono membutuhkan bantuan? Kalau bantuan, dukungan tentunya butuh, Bu. Sehingga mungkin besok saya akan meminta bantuan kepada teman rekan guru lain ya di sekolah untuk mempersiapkan segala sesuatu agar nantinya bisa melaksanakan komitmen itu yang tadi saya utarakan. Ya bagus sih Pak. Jadi Bapak mengajak ya rekan yang lain untuk berkolaborasi, kerjasama ya Pak. Iya. Saya yakin Pak Ono bisa menjalankan itu semua dan hasilnya akan bagus gitu ya Pak, baik gitu. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Insya Allah nanti saya akan mencobanya, Bu. Nah sekarang saya mau tanya nih, gimana nih perasaan Pak Ono setelah kita berdiskusi ini? Alhamdulillah, Bu, sekarang perasaan saya sudah sedikit lega ya, Bu. Karena permasalahan saya tadi yang diutarakan ke Ibu sudah ada solusinya gitu, Bu. Sudah ditemukan solusinya. Alhamdulillah ya kalau begitu. Saya juga ikut sana karena Pak Ono sudah dapat menyelesaikan permasalahannya ya Pak. Sukses terus ya Pak. Iya, Ibu, terima kasih. Tapi ya saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Rinda nih yang sudah membantu saya untuk menemukan sebuah solusi terhadap permasalahan saya tadi, Bu. Ya sama-sama Pak. Baik, Bu Rinda, kalau begitu saya mohon pamit karena ada kegiatan lain, Bu. Oh silakan Bapak. Terima kasih banyak atas Iya, waktunya. sama-sama. Iya, mangga Ibu. Iya. Iya. Mangga, Mangga. Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Rinda perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Perasaannya senang sih Bu. Alhamdulillah. Baik Bu ya. Sekarang kita refleksi dulu ya hasil observasi tadi. Apa yang sudah berjalan dengan baik menurut Bu Rinda selama tadi Ibu menjadi coach? Yang menurut saya sudah berjalan baik itu ketika mendengarkan aktif, menjadi pendengar aktif itu Bu. Selain itu ada lagi tidak? Saya rasa pertanyaan berbobot Bu. Oke. Bu Rinda tadi mengatakan sudah baik dalam mendengar aktif. Indikatornya apa Bu? Karena tadi itu saya lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara gitu Bu. Oke.
Lalu menurut Bu Rinda, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi dari kompetensi coaching yang sudah Bu Rinda lakukan tadi? Yang harus saya tingkatkan lagi yaitu kehadiran penuhnya, Bu. Kenapa kehadiran penuh itu harus ditingkatkan? Karena ketika saya melakukan coaching, saya tadi itu lupa dengan pertanyaan yang akan saya tanyakan pada si coaching gitu, Bu. Oh iya, menurut Bu Rinda yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi tersebut itu bagaimana? Saya akan melakukannya dengan metode STOP, yaitu ya Bu, yang kemarin sudah saya pelajari gitu ya Bu dalam pendidikan guru penggerak itu, Bu. Oke. Nah, baik ya Bu, bagus sekali itu untuk bisa dilakukan ya agar bisa menjadi lebih fokus. Ibu refleksi dari Ibu seperti itu ya. Nah, tadi ada umpan balik ya dari coachingnya dari Pak Ono sebagai coaching. Bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Tadi Pak Ono bilang sih dia alhamdulillah beliau sudah lega karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya gitu. Oke, berarti bagus ya coaching yang dilakukan oleh Bu Rinda sudah berhasil. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit catatan dari hasil observasi tadi ya Bu ya. Ya. Nah, kita kan tadi sudah sepakat untuk menilai 3 kompetensi yang ada pada coaching itu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Di sini saya nilai masih belum maksimal Bu. Nah, kenapa masih belum maksimal? Tadi saya lihat Bu Rinda kurang fokus gitu, agak sedikit hilang fokus gitu. Yang kedua, mendengarkan aktif. Nah, kalau mendengarkan aktif memang saya lihat sudah bagus untuk mendengarkan aktif, karena Bu Rinda udah selalu memberikan respon ketika Pak Ono memberikan penjelasan. Nah, untuk pertanyaan yang berbobot juga sudah bagus ya saya lihat tadi, karena Bu Rinda tadi sudah memberikan pertanyaan yang terbuka sesuai kata kunci sehingga dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi secara keseluruhan sudah cukup bagus ya Bu ya. Nah, selanjutnya 3 kompetensi tadi dari hasil observasi saya, mana yang menurut Bu Rinda perlu perbaikan? Yang saya ingin lakukan perbaikan yaitu bukan tadi yang kurang fokusnya itu gitu. Iya. Mungkin itu yang akan saya perbaiki. Nah, lalu metode apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kurang fokus itu? Saya akan melakukan dengan metode STOP gitu, Bu. Oke, kalau menurut Bu Rinda ada nggak rekan yang bisa membantu untuk melakukan perbaikan itu? Tentu saja ada Bu ya, di sekolah saya ada guru, ada kepala sekolah juga yang bisa membantu saya gitu. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira kapan akan dilakukan? Sesegera mungkin ya Bu, secepatnya. Nah, gitu. bagus kalau begitu ya. Tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktu dan sarannya gitu ya Bu, karena saya sudah diberikan masukan gitu ya Bu. Semoga jadi perbaikan saya untuk kedepannya. Iya, sama-sama ya Bu Rinda. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Oh iya, silakan. Terima kasih ya Bu udah meluangkan waktu. Iya, sama-sama Bu Rinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum. Ada Pak Ono. Iya Bu Rinda, maaf mengganggu nih Bu. Iya, silakan duduk Pak. Iya. Baik Bu Rinda, mohon maaf mengganggu nih. Apakah Bu Rinda hari ini ada waktu nih? Karena saya mau minta bantuan Bu Rinda nih. Kebetulan ada teman saya yang ingin melakukan proses coaching, sehingga Bu Rinda diminta oleh saya itu menjadi pengamat saya ketika nanti saya melakukan proses coaching. Kira-kira Bu Rinda bersedia nggak? Oh begitu ya Pak. Hari ini Pak? Iya Bu, insya Allah hari ini. Oh insya Allah deh, saya siap Pak. Berarti nanti Pak Ono itu perannya sebagai coach. Iya betul Bu, saya nanti sebagai coach. Oh.
Baik, karena Bapak meminta bantuan saya untuk diamati dalam proses coaching ya Bapak, nanti berarti kita akan bikin rubrik penilaiannya dulu ya Pak ya. Iya, baik. Karena nanti kan ada harus yang dinilai ya Pak, mana yang sudah berkembang dan mana yang belum. Iya. Nah, untuk yang diobservasi kompetensi coaching yang ingin Pak Ono kembangkan itu apa saja? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah hadir sepenuhnya, Bu. Ya. Kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Berarti ketiga kompetensi ini ingin Bapak kembangkan ya, ketiga-tiganya ini? Iya, betul, Bu. Itu yang akan saya kembangkan ketiga kompetensi itu, Bu. Karena mengapa saya ingin ketiga-tiganya dikembangkan itu karena saya ini masih merasa sangat kurang dari ketiga-tiganya itu, Bu. Gitu ya. Pak Ono barusan mengatakan masih kurang terhadap ketiga kompetensi tersebut ya Pak. Iya. Nah, Iya. bisa berikan contoh ya Pak, mengapa Bapak bisa mengatakan seperti itu? Bagaimana? Iya, Bu. Karena menurut saya belum bisa membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci gitu, Bu. Oh, oke, kalau gitu. Nah, kalau seandainya saya membuat skala nih Pak ya, dari 1 sampai 10, kira-kira Pak Ono sudah di posisi berapa nih? Skala berapa? Kalau saya sih merasanya paling baru di skala 6, Bu. Oh, 6 ya Pak. Kenapa Bapak bisa menyimpulkan Bapak itu ada di skala 6? Iya, karena saya masih kesulitan, Bu, di dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga masih suka kurang fokus, Bu, ketika diajak ngobrol gitu, Bu. Baik ya Pak Ono, di sini kan saya akan membuat lembar observasi ya Pak ya. Iya, Nih, Bu, iya. Tadi Bapak kan mengembangkan ketiga-tiganya ya. Iya. Ada kehadiran penuh, Betul. kemudian ada pendengar aktif Iya, dan betul. menyampaikan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya, betul. Jadi bagaimana nih nanti untuk nilai maksimal untuk mendengarkan aktif itu jika bagaimana nih Pak? Untuk mendengar aktif gitu ya, Bu. Mungkin jika nanti saya bisa lebih banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Oh, oke. Terus nanti saya akan mengatakan bagus dalam pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan itu jika bagaimana? Kalau pertanyaan berbobot, mungkin jika saya ini sudah mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci dalam coaching, Bu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir ya Pak tadi Iya. untuk kesadaran atau kehadiran penuh ya Pak. Iya. Nah, untuk yang terakhir ini mendapat nilai maksimal untuk kehadiran penuh jika bagaimana? Kalau kehadiran penuh tentunya jika saya itu fokus terhadap si coach, Bu. Oh, baik. Kalau begitu kita sepakati ya Pak untuk Iya. lembar observasi yang Iya, saat Bu. kita Iya. nanti ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu kita mulai saja proses coachingnya, Bu ya. Karena mungkin teman saya juga sudah menunggu untuk melakukan proses coaching ini, Bu. Ya, baik, silakan. Ayo Pak Ono, Iya, kita Bu. mulai. Mari, Bu. Saya panggil. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Pak. Iya. Silakan duduk, Ibu. Ya, makasih banyak Pak. Iya. Selamat siang ya Bapak Ibu. Iya, selamat siang, Ibu. Begini Pak, Iya. kebetulan hari ini saya mau minta waktu ke Bapak. Apa Bapak ada waktu luang? Oh, kebetulan ya, Bu. Saya hari ini ada jam pelajaran kosong nih. Silakan gimana? Terima kasih ya Pak Ono telah Iya. meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya. Iya, sama-sama, Ibu. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak. Oh, begitu. Memangnya permasalahan apa sih yang sedang Ibu hadapi nih? Jadi begini Pak permasalahannya. Kemarin siang itu saya kan lagi ngecek info GTK tiap guru ya Pak. Iya. Nah dari 12 guru itu ada 3 orang guru yang status info GTK-nya invalid. Oh, begitu. Iya. Lalu solusi yang seperti apa yang ingin Bu Nur dapatkan nih? Solusinya di mana info GTK ketiga guru tersebut bisa valid gitu Pak.
Lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini? Tadi pagi saya sudah konsultasi Iya. via telepon ya kepada operator dinas, Iya. tapi jawaban beliau tunggu aja Bu katanya gitu. Gitu. Sedangkan saya kan tertekan gitu loh Pak, Oh, iya, sama iya. tiga guru itu. Iya. Ya, saya ngerti Bu itu. Kemudian dari ketiga guru itu ya, menurut Bu Nur kendalanya kira-kira apa? Menurut saya kemungkinan dari rombel yang ada di dapodiknya gitu lah ya Pak. Gitu ya. Memangnya sebelumnya itu dibikin jadi berapa rombel sama Ibu? Dibikin jadi 4 rombel Pak, sesuai dengan yang ada di lapangan. Iya. Sebelumnya juga seperti itu waktu semester sebelumnya. Iya. Tapi sebelumnya itu kan valid gitu Pak, tapi Iya. ternyata sekarang jadi invalid, mungkin karena jumlah siswanya yang ada yang mutasi. Ya. Terus berdasarkan itu ya, Bu Nur, anak yang pindah itu kira-kira bisa mempengaruhi rombel gitu Bu? Sepertinya sih berpengaruh juga Pak, itu jumlah siswa itu Iya. terhadap rombel. Betul. Kalau begitu kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu Nur lakukan? Sepertinya saya harus merubah jumlah rombelnya menjadi 3 rombel. Jadi saya harus memecah satu rombel itu. Boleh juga itu Bu. Lalu kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Pak, karena beliau adalah pemangku kebijakan. Iya. Karena terkait rombel yang ada, jadi kan saya harus mengutarakan dulu kepada beliau bahwa sesuai dengan aturan Permendikbud, kalau satu rombel itu harusnya 28 siswa. Nah, mantap itu Bu. Lalu menurut Bu Nur, kira-kira ide yang tadi Bu Nur sampaikan itu bisa tidak merubah status guru yang tadinya invalid menjadi valid? Kalau menurut saya sih sepertinya kalau jumlah rombelnya dirubah gitu ya Pak, Iya. status info GTK ketiga guru itu bisa jadi valid setelah kita melakukan sinkronisasi. Oh gitu. Nah, dari apa yang sudah Bu Nur sampaikan tadi nih, kira-kira bisa tidak Bu Nur ceritakan kembali tentang apa yang akan Ibu Nur lakukan? Jadi begini Pak, saya akan merubah jumlah rombel yang tadinya 4 Iya. menjadi 3 rombel sesuai dengan jumlah siswa yang ada, karena siswa berkurang, makanya akan dimaksimalkan satu rombel itu 28 siswa. Bagus sekali itu Bu ya. Jadi sebenarnya Bu Nur ini sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Dan itu juga wajib Ibu coba gitu ya, dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Sekarang kira-kira komitmen yang akan Bu Nur lakukan ke depannya apa? Mungkin mulai besok ya Pak, saya akan mencoba untuk merubah jumlah rombel yang di dapodiknya disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Baik Ibu, kira-kira Bu Nur butuh dukungan nggak? Tentu sekali Pak, saya butuh Iya. dukungan, terutama saya butuh dukungan dari kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Jadi kalau misalnya kepala sekolah sudah paham, maka saya akan langsung merubah rombel itu menjadi dari 4 menjadi 3. Oh iya, itu bagus sekali Bu itu. Jadi nanti kan Bu Nur juga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah ya. Saya yakin Bu Nur bisa melakukannya dengan baik. Semangat ya Bu. Ya, semangat Pak. Iya. Ya, besok saya akan mencoba untuk merubahnya Pak. Nah, itu ya, bagus itu Bu. Nah, setelah Bu Nur ini bercerita permasalahan tadi, sekarang perasaan Bu Nur gimana? Alhamdulillah ya Pak, perasaan saya sekarang plong gitu, Gitu. tidak tertekan lagi Oh, gitu iya, Pak. iya, Iya, saya iya. soalnya takut yang ketiga umur itu nggak Oh jadi iya gitu Bu. sertifikasinya Pak. Iya. Ya alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Saya juga ikut merasa senang karena Bu Nur ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ono sudah bersedia meluangkan waktu, memberikan waktunya untuk berdiskusi kepada saya sehingga saya bisa mencari solusi atas permasalahan saya Pak. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Sama-sama. Terima kasih ya Pak ya. Sekali Iya, lagi Ibu. saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Baik Ibu, mangga. Nah, makasih ya Pak. Semangat ya, Mangga. Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, alhamdulillah ya kita sudah beres
melaksanakan kegiatan coaching tadi ya. Iya Bu. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana nih perasaan Pak Ono setelah melakukan proses coaching? Perasaan saya sih senang Bu, karena proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar Bu. Iya, baik Pak. Sekarang kita refleksi dulu ya Pak. Baik. Hasil observasi tadi ya. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik menurut Pak Ono selama tadi kegiatan coaching tadi? Yang sudah berjalan dengan baik menurut saya itu mendengar aktif Bu. Selain itu ada lagi nggak Pak? Ada Bu. Apa? Saya rasa kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh. Pak Ono tadi mengatakan sudah baik dalam mendengarkan aktif. Indikatornya apa ya Pak? Iya, tadi saya lebih banyak mendengar dan lebih sedikit untuk berbicara Bu. Lalu menurut Pak Ono, apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kompetensi coaching yang sudah Bapak lakukan? Yang perlu saya tingkatkan itu dalam hal menyampaikan pertanyaan berbobot Bu. Kenapa masih perlu ditingkatkan lagi Pak? Karena tadi ketika saya melakukan proses coaching ya Bu, dengan coach saya ini masih merasa belum maksimal gitu Bu, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi si coach itu untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya. Terus menurut Pak Ono, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi itu Pak? Saya akan tentunya mencari referensi dan banyak berlatih Bu. Baik Pak, bagus sekali ya Pak untuk dilakukan agar bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Nah, baik, itu tadi adalah refleksi dari Bapak ya. Iya. Lalu tadi umpan balik dari Bu Nur sebagai coachingnya bagaimana Pak setelah melakukan coaching dengan Bapak? Ya, tadi sih apa yang disampaikan dari Bu Nur itu merasa sudah lega gitu ya, sudah agak lega karena masalah yang sedang dia hadapi ada solusi yang bisa dilakukan. Bagus ya Pak, berarti apa yang Bapak lakukan itu sudah berhasil ya, coaching yang Iya, Bapak iya, lakukan itu iya. sudah berhasil. Alhamdulillah Bu ya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan sedikit catatan ya Pak dari Ya. hasil observasi yang sudah saya lakukan. Nah, Ya. tadi kan kita sudah sepakat nih Pak untuk Ya. menilai 3 kompetensi, Betul, yaitu kehadiran penuh, Ya. kemudian yang kedua itu pendengar aktif, dan Ya. yang ketiga yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Untuk yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, saya lihat Pak Ono itu sudah bagus dan sudah Ya. terlihat fokus ya Pak Ya. ketika berbicara dengan coach tadi. Iya. Nah, untuk yang kedua itu sudah bagus karena Pak Ono tadi selalu memberikan respon ketika Bu Nur itu memberikan penjelasan. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang berbobot ini tadi saya lihat belum begitu baik ya Pak. Iya. Pak Ono tadi belum memberikan pertanyaan sesuai kata kunci sehingga si coach itu sedikit bingung Pak, Iya. ya, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Tapi hasilnya secara keseluruhan sih saya melihat sudah bagus ya Pak. Iya. Selanjutnya dari ketiga kompetensi tadi, dari hasil observasi saya, mana menurut Bapak yang memerlukan peningkatan? Nah, kalau yang itu mungkin dari apa yang Bu Rinda tadi sampaikan, yang masih kurang tentunya yang ingin saya lakukan perbaikan itu tentang pertanyaan berbobot Bu. Lalu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan tentunya pertama ya saya akan mencari referensi bagaimana cara untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian tentunya saya harus banyak berlatih lagi Bu. Gitu ya. Terus menurut Pak Ono ada nggak rekan yang bisa membantu untuk melakukan perbaikan itu? Oh tentu ada Bu, itu rekan guru di sekolah saya juga ada sih yang mahir untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Terus kira-kira kapan nih Pak Ono akan melakukannya? Insya Allah akan saya lakukan sesegera mungkin Bu, untuk bisa membuat pertanyaan berbobot itu. Tetap semangat ya Pak, Iya, dan Ibu. terus lakukan perubahan yang lebih baik lagi. Ya terima kasih Ibu atas waktu dan masukannya ya Bu. Ya, sama-sama Pak Ono. Kalau begitu saya mohon pamit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ono.